Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah komunikasi visual yang diampu oleh Bapak Andika Okto Indarso. Kami akan mempresentasikan infografis kami mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Saya Levina Larissa, NIM 21104111141. Saya Rahel Muhammad Rasrapatiji, NIM 21104111121. Saya Grace Christian Surbakti dengan NIM 21104111143. Saya Muhammad Diva Fadilah dengan NIM 21104111150. Untuk yang pertama, analisis kalayak akan dijelaskan oleh Rahel Muhammad Rasrapatiji. Baik, dalam kesempatan ini saya akan menerangkan tentang analisis khalayak dalam perencanaan komunikasi yang kelompok kami buat. Pertama ada analisis khalayak dari segi demografis. Berdasarkan pasal keempat dalam undang-undang tersebut telah disebutkan bahwa sasaran pencegahan dan penanganan kekerasan seksual meliputi mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, dan masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam pelaksanaan Tridharma. Karena berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setiap warga negara berhak mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Undang-undang ini dari segi demografis lebih mengerucutkan ke dalam kekerasan seksual dalam perguruan tinggi. Dalam perguruan tinggi, jangkauan umur yang ada biasanya di atas 17 tahun. Lalu analisis khalayak dari segi geografis. Cakupan mengenai penerapan undang-undang tersebut ada pada seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Dengan adanya undang-undang ini, seluruh kelompok warga akademik yang berada dalam lingkungan perguruan tinggi di seluruh Indonesia dapat menjadi merasa lebih aman dari kekerasan seksual. Menurut data dari survei Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi pada tahun 2020, kekerasan seksual sebenarnya terjadi di semua jenjang pendidikan. Namun 27% dari aduan terjadi pada jenjang universitas. Lalu analisis khalayak dari segi psikografis. Jika dilihat dari segi psikografis, undang-undang ini melindungi seluruh kelompok warga akademik yang berada dalam lingkungan kampus perguruan tinggi, mulai dari mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan, warga kampus, serta masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa, pendidik, serta tenaga kependidikan. Kekerasan seksual yang diperjelas pada poin pertama, pasal 5 yang berbunyi kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, non-fisik, fisik, dan atau melalui teknologi informasi dan komunikasi. Dalam pasal 5 juga memperjelas bahwa segala bentuk kekerasan seksual tidak boleh dilakukan dalam lingkungan kampus. Sekian analisis khalayak dari kelompok kami. Bisa dilanjutkan ke perencanaan berikutnya. Oke, yang kedua ada tujuan komunikasi. Infografis ini dibuat berdasarkan data yang akurat dan dapat dijamin kebenarannya. Jadi, tujuan dari pembuatan infografis ini antara lain, yang pertama, mengubah pengetahuan. Pembahasan mengenai kekerasan seksual tergolong masih awam di negeri ini. Padahal, awareness mengenai kekerasan seksual harus diberikan kepada setiap anak. Anak-anak harus diberi sex education sedari mereka mengenal anggota tubuh mereka. Jadi, salah satu tujuan dari infografis ini adalah untuk mengubah pengetahuan mengenai kekerasan seksual. Baik laki-laki maupun perempuan, mereka harus aware terhadap diri mereka dan harus bisa mengetahui dan menjaga batasannya. Mereka juga harus bisa tahu tindakan mana yang salah dan apa yang harus mereka lakukan apabila menjadi korban dari tindakan tersebut. Selanjutnya yang kedua ada mengubah sikap. Mengubah sikap, kita harus lebih aware dengan sekitar, dan mengubah sifat tertutup menjadi lebih terbuka dan akan pendidikan seksual. Seperti contohnya, anak-anak akan menganggap kekerasan seksual kepada mereka adalah hal yang biasa, karena mereka tidak mendapatkan pengertian atau pendidikan proper mengenai kekerasan seksual. Selain pendidikan seksual, sebaiknya kita tidak menyudutkan korban, apalagi jika korban tersebut adalah perempuan. Kita harus mengubah sikap dari yang awalnya salahin bajunya, menjadi salahin pelakunya, karena kekerasan seksual terjadi bukan karena korban, tapi karena pelaku yang tidak bisa mengontrol nafsunya.
Dan yang ketiga ada mengubah keperilakuan. Mengubah perilaku pembaca ke arah yang lebih baik dan jauh dari tindak kekerasan seksual. Infografis ini bertujuan untuk mengedukasi yang selanjutnya dapat dijadikan bahan pembelajaran, agar masyarakat kemudian saling melindungi korban, dan melindungi diri, agar mereka tidak menjadi korban maupun pelaku pelecehan seksual. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang ketiga, menetapkan saluran. Berdasarkan dari hasil analisis kelompok kami, poster yang telah kami buat termasuk dalam kategori bermedia, bukan kategori langsung ataupun tatap muka. Jadi, salah satu cara efektif untuk menyajikan informasi yang kita buat dapat dilakukan dengan menggunakan media poster. Di dalam poster ini, pesan yang kami sampaikan adalah tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Ada beberapa alasan kami untuk memberikan informasi menggunakan poster, yaitu pesan yang ingin disampaikan dapat lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat. Rangkuman informasi yang kami ingin sampaikan dapat lebih singkat di dalam satu lembar poster, lebih menarik perhatian bagi orang yang melihatnya karena di dalamnya dapat menggunakan infografis dari pasal-pasal yang kami lampirkan. Dan infografis ini dapat lebih mudah disebarluaskan ke khalayak yang luas, karena menumbuhkan kepedulian terhadap kasus yang sedang dibahas, serta cenderung lebih cepat dan efisien. Selanjutnya, Selanjutnya saya akan membacakan perancangan pesan yang kami buat pada infografis ini. Yang pertama dari isi pesan, pesan yang ingin kami sampaikan dari infografis ini bahwa sampai sekarang ternyata masih banyak kasus pelecehan seksual khususnya di perguruan tinggi. Oleh karena itu kami menginformasikan data-data mengenai seberapa banyak kasus pelecehan seksual yang masih terjadi di lingkungan perguruan tinggi dalam kurun waktu 2015 sampai 2020. Kemudian kami juga mensosialisasikan bagaimana pengimplementasian peraturan baru yang sudah dikeluarkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 yang bertujuan untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Dan kami juga mengajak agar pembaca memahami pencegahan apa saja yang bisa dilakukan mengenai kasus ini. Kemudian dari struktur pesan, pada struktur pesan dalam infografis ini kami menggunakan struktur tropikal. Mengapa kami menentukan bahwa struktur yang kami pakai adalah tropikal? Karena pada awal bahasan kami menyajikan informasi yang utama yang ingin kami beri kepada pembaca infografis, yaitu tentang Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Lalu kami menyajikan data perkembangan kasus pelecehan seksual dalam lingkungan pendidikan, data yang kami peroleh dari Komnas Perempuan. Kami juga menyajikan cara pencegahan, pesan cara pencegahan juga kita buat seperti tertempel pada notes agar semakin mencolok dan langsung dibaca oleh pembaca karena ini merupakan hal yang cukup penting. Kami juga memberikan warna kuning di sini agar semakin terang dan semakin tertarik para pembaca untuk membacanya. Kemudian format pesan yang kami berikan adalah kelompok kami menggunakan warna merah dan warna kuning karena memiliki makna dan efek yang ingin kami timbulkan. Warna kuning memberi efek rasa optimis dan berharap bahwa hal ini bisa tertanggulangi dan dicegah dengan baik oleh setiap aspek individu di perguruan tinggi. Kemudian dipadukan dengan warna yang lebih gelap yaitu warna merah marun, kami pilih karena warna ini memberikan efek kewaspadaan terhadap para pembaca infografis yang kami buat dan memberikan kesan bahwa ini memang hal yang berbahaya dan harus diubah secepatnya, menimbulkan kesan danger. Kemudian font yang kami gunakan di sini adalah kita memakai font yang berjudul Pangkit yang agar menimbulkan kesan bahwa hal ini merupakan hal yang seram dan berbahaya karena ini mengganggu kesehatan mental para korban. Jadi kesan yang kami berikan adalah kesan bahaya. Kemudian kita juga menggunakan font Futura di bagian penjelasan-penjelasan mengenai pengimplementasian pasal dan cara pencegahannya agar pembaca lebih mudah membaca. Jadi kita menggunakan font yang lebih simple. Di sini kami juga menggunakan data dan grafis dari diagram batang karena seperti tujuan kami agar semakin lebih mudah dibaca oleh pembaca, jadi kami menggunakan diagram batang. Kami juga menggunakan vektor seperti ada seseorang menangis di sebelah kanan bawah. Kami milih gambar ini karena menggambarkan seorang mahasiswa, karena jika dilihat dari pakaiannya, pakaian ini menggambarkan seorang mahasiswa yang sedang frustasi telah menjadi korban dari kasus ini. Kemudian di belakang infografis kami juga memberikan pattern-pattern.
Kemudian sumber pesan yang kami ambil berasal dari laporan pada Komnas Perempuan dan juga dari beberapa sumber lainnya. Ya, sekian penjelasan dari perancangan pesan saya. Oke, sekian pemaparan presentasi infografis dari kami. Untuk atensinya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.